anak yang berjudul Anak Sang Raja yang Manja. Yuk disimak ceritanya. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam cerita, di sini aku ingin memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah ceritanya. Yang pertama ini ada seorang raja yang bernama Raja Abdullah. Nah, sang raja ini memiliki anak yang bernama Rashid. Nah, yang ketiga, tokoh ketiga yaitu ada kakek ini yang bernama Aba Dalang. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Abdullah. Nah, Raja Abdullah ini merupakan raja yang sangat amat kaya raya. Nah, beliau merupakan sosok yang sangat bijaksana memimpin rakyatnya sehingga semua rakyatnya hidup dengan makmur. Nah, namun ada yang mengganjal nih di pikiran sang raja tentang anak putra satu-satunya yang bernama Rashid. Rashid ini adalah seorang anak raja yang sangat manja sekali karena dia terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya, maka menjadikan dia sosok yang pemarah dan sangat egois sekali. Hal itulah yang akhir-akhir ini selalu memenuhi pikiran sang raja, gimana caranya menyadarkan anaknya supaya menjadi anak yang baik dan tidak pemarah ataupun egois. Entah kenapa tiba-tiba terlintas dalam pikiran raja untuk menyuruh Rashid mengurus perkebunan yang ada di pedalaman desa. Sebenarnya di sana sudah ada Aba Dalang yang mengurus perkebunan tersebut. Namun raja ini ingin mengubah sifat anaknya yang manja dengan cara mengurus perkebunan yang ada di desa tersebut agar anak ini tidak manja lagi. Ayah minta kamu membantu Aba Dalang untuk mengurus perkebunan ayah yang ada di pedalaman. Ayah, aku kan gak mau ayah. Untuk apa aku mengurus perkebunan yang ada di pedalaman sana? Pokoknya sekali aku bilang gak mau, ya aku tetap gak mau ayah. Ya terserah, kalau kamu tidak mau, ayah akan minta pengawal-pengawal itu untuk mengurung kamu di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap sekali. Akhirnya, dengan banyak pertimbangan, Rashid mengikuti apa yang diperintah oleh sang ayah. Di sana, Rashid harus mengikuti apa yang diperintah oleh Aba Dalang. Jika Rashid membantah diperintah oleh Aba Dalang, maka diperpanjang lagi Rashid tinggal di sana. Hari ini tibalah saatnya Rashid untuk pergi ke daerah pedalaman tersebut. Sang raja sekali lagi berpesan agar Rashid mengikuti semua perintah yang dikatakan oleh Aba Dalang. Sesampainya di sana, Rashid sangat kaget karena harus tinggal di rumah yang sangat gubuk milik Aba Dalang. Rashid ingin sekali marah kepada ayahnya, tapi ia ingat dengan perintah ayah, jika dia tidak mengikuti Aba Dalang, maka dia akan diperpanjang lagi tinggal selama di sana. Aba Dalang memerintah Syekh Rashid untuk bangun setiap pagi pukul jam 5 pagi. Nah, kemudian Aba Dalang menjelaskan kepada Rashid tugas apa saja yang akan dikerjakan selama di sini. Rashid harus membersihkan halaman perkebunan setiap hari, kemudian menyiram tanaman, memberi pupuk, memanen tanaman yang sudah matang, dan menanam kembali tanaman yang sudah dipanen. Awal menjalankan tugas, Rashid sempat kesal karena harus mengurus perkebunan yang sangat luas dan banyak sekali. Tapi mau tidak mau, Rashid harus mengikuti tugasnya agar dia tidak dikurung oleh sang raja. Aba Dalang banyak mengajarkan kesederhanaan selama Rashid tinggal di sana, sehingga membuat perubahan sifat Rashid yang menjadi lebih baik selama tinggal di sana. Rashid menyesal selama hidupnya dia kurang bersyukur. Ternyata selama ini banyak orang yang masih belum berkecukupan. Hal tersebut menjadikan Rashid lebih bersyukur kepada hidupnya yang selama ini serba kecukupan. Tak terasa selama 2 bulan saja Rashid sudah tinggal di sana. Mungkin karena Rashid menjalankan dengan ikhlas sehingga terasa tugas yang diberikan oleh sang raja sudah selesai. Sebenarnya Rashid sedih harus meninggalkan tempat itu, dan sedih karena harus meninggalkan Aba Dalang yang sudah memberikan banyak pelajaran hidup kepada kehidupan Rashid yang sekarang. Pada sore harinya, 2 pengawal sang raja datang untuk menjemput Rashid di rumah atau dalang.
Dengan perasaan sedih, Rashid berpamitan kepada Aba Dalang bahwa dia akan pulang pada hari ini. Selama Rashid tinggal di sana, banyak pelajaran yang dapat diambil dari Aba Dalang. Aba Dalang banyak mengajarkan Rashid tentang kehidupan yang sebenarnya, sehingga membuat Rashid lebih mensyukuri hidupnya yang serba berkecukupan. Setelah kembalinya Rashid ke kerajaan, sang raja sangat senang dan bersyukur karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi kepada Rashid. Sekarang hiduplah bahagia Raja Rashid dan keluarganya hidup secara bahagia. Cerita anak sang raja yang manja. Jadi dalam cerita ini kita harus bersyukur dengan kehidupan apapun yang kita miliki sekarang. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Dah, bye-bye.